Orang cerdas seringkali diasumsikan memiliki segalanya. Mereka dipandang sukses, berprestasi, dan berkemampuan tinggi. Namun, asumsi ini mengabaikan tentang emosi yang dihadapi oleh mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Bertentangan dengan anggapan umum, menjadi pintar tidak menjamin kebahagiaan atau kesuksesan. Dalam video ini, kami menyelami aspek-aspek kecerdasan yang kurang dikenal dan mengeksplorasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengannya. Jadi, jika kamu bertanya-tanya, mengapa orang pintar terkadang kesulitan? Atau, mengapa bakat intelektual mereka bisa menjadi sumber gejolak emosi? Teruslah menonton. Nomor 1. Terlalu banyak berpikir dan menganalisa secara berlebihan. Orang cerdas memiliki kecenderungan alami untuk berpikir secara mendalam dan menganalisis situasi secara menyeluruh. Pikiran mereka yang aktif dan penuh rasa ingin tahu terus-menerus berusaha memahami seluk-beluk berbagai hal. Meskipun kapasitas berpikir mendalam ini merupakan aset besar, hal ini dapat menimbulkan beberapa tantangan, termasuk kecenderungan untuk berpikir berlebihan. Mereka mungkin melakukan perenungan berlebihan, mengingat kembali peristiwa masa lalu, atau menganalisis skenario masa depan. Ketika dihadapkan pada situasi keputusan atau masalah, mereka seringkali menemukan diri mereka mengeksplorasi berbagai kemungkinan, mempertimbangkan setiap sudut pandang, dan semua pro dan kontra. Meskipun analisis menyeluruh ini dapat bermanfaat dalam membuat keputusan yang tepat, hal ini dapat membuat kewalahan. Hal ini menciptakan tekanan terus-menerus untuk menemukan solusi sempurna atau mengantisipasi setiap kemungkinan hasil, yang hanya memperburuk kecemasan dan stres. Ditambah lagi, terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan kelumpuhan analisis, di mana seseorang mendapati dirinya tidak mampu mengambil keputusan karena pemikiran dan pertimbangan yang tiada habisnya. Hal ini dapat membuat frustasi dan menghambat produktivitas dan kemajuan. Nomor 2. Perfeksionis. Orang pintar cenderung menetapkan standar tinggi untuk diri mereka sendiri di sebagian besar bidang kehidupan mereka, baik dalam bidang akademis, pekerjaan, hubungan, atau tujuan pribadi. Dorongan untuk mencapai keunggulan ini memicu keinginan untuk mencapai prestasi dan peningkatan serta dapat menghasilkan pencapaian dan kepuasan yang signifikan. Namun, hal itu juga bisa memiliki sisi gelap. Ketika dorongan untuk mencapai kesempurnaan menjadi sangat menguras tenaga, hal ini menyebabkan tekanan dan kritik diri yang sangat besar. Orang-orang ini bisa menjadi pengkritik paling keras bagi diri mereka sendiri, menetapkan standar yang tidak mungkin dipenuhi. Mereka meragukan kemampuan mereka, meragukan pencapaian mereka, dan merasa bahwa tidak peduli seberapa banyak pencapaian mereka, itu tidak pernah cukup. Tekanan terus-menerus untuk menjadi sempurna dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan. Hal ini menyebabkan perasaan tidak berharga, tidak mampu, dan kurang percaya diri. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan, interaksi sosial, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Nomor 3. Sensitivitas tinggi. Orang cerdas seringkali memiliki persepsi sensorik yang lebih baik. Artinya, mereka lebih mudah terpengaruh oleh suara keras, cahaya terang, bau menyengat, atau lingkungan ramai. Kelebihan sensorik ini dapat menyebabkan perasaan kewalahan dan kebutuhan untuk menarik diri atau mencari hiburan di lingkungan yang lebih tenang dan kurang merangsang. Kecenderungan untuk memperhatikan dan menganalisis pola dan koneksi juga berperan dalam kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi perbedaan, inkonsistensi, atau gangguan dengan lebih mudah dibandingkan yang lain. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan membuat mereka lebih rentan terkena dampak perubahan ini. Kebutuhan mereka akan stabilitas, prediksibilitas, dan ketertiban menyebabkan mereka merasa tidak nyaman ketika dihadapkan pada situasi yang kacau atau tidak dapat diprediksi. Nomor 4. Kesulitan berinteraksi. Pada orang cerdas, seringkali mengalami rasa keterasingan dan keterputusan dari orang lain. Cara berpikir, minat, dan perspektif mereka yang unik membuat sulit untuk menemukan individu yang berpikiran sama, yang dapat memahami atau menghargai keingintahuan intelektual mereka. Selain itu,
Orang-orang ini seringkali bergelut dengan kecemasan sosial, sehingga sulit untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan membangun hubungan yang bermakna. Mereka mungkin takut ditolak, atau khawatir dianggap sombong atau berbeda, dan hal ini dapat menyebabkan mereka menghindari interaksi sosial. Hal ini juga memperburuk perasaan kesepian dan membuat mereka merasa tidak memiliki rasa memiliki. Nomor 5. Kesulitan dengan otoritas. Orang cerdas terkadang kesulitan menghadapi otoritas dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi tradisional. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam lingkungan akademis, profesional, atau pribadi, dan bahkan berdampak pada rasa identitas dan harga diri mereka. Hal ini karena orang yang cerdas seringkali memiliki perasaan batin yang kuat tentang apa yang logis dan rasional. Mereka cenderung mempertanyakan aturan, sistem, dan ekspektasi yang tidak masuk akal atau terkesan sewenang-wenang. Mereka ingin memahami mengapa segala sesuatunya dilakukan dengan cara tertentu dan seringkali tidak takut untuk menentang norma atau tradisi yang sudah ada. Ketika mereka berada dalam situasi di mana kecerdasan mereka tidak diakui dan dihormati, mereka menjadi frustasi yang dapat menyebabkan perlawanan, pemberontakan, atau kurangnya keterlibatan secara umum dalam sistem atau lingkungan. Selain itu, mereka menghargai otonomi, kemandirian, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Mereka berjuang melawan figur otoritas yang menerapkan peraturan ketat, mengatur pekerjaan mereka secara mikro, atau membatasi kebebasan berekspresi. Nomor 6. Penderitaan eksistensial. Orang cerdas mempunyai kemampuan introspeksi dan kontemplasi yang dalam. Mereka secara alami memiliki rasa ingin tahu dan memiliki keinginan mendalam untuk memahami dunia di sekitar mereka, termasuk pertanyaan filosofis dan eksistensial, seperti tujuan dan makna hidup. Namun, pencarian makna ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini bisa menjadi pelajaran penemuan diri yang luar biasa, mendorong pertumbuhan pribadi dan eksplorasi intelektual. Di sisi lain, hal ini bisa menjadi sumber kekacauan batin dan kegelisahan eksistensial yang sangat besar. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar atau merenungkan posisi kita dalam skema besar dapat menimbulkan kesadaran yang tidak nyaman dan konflik batin yang mendalam. Luasnya alam semesta, keberadaan manusia yang cepat berlalu, dan masa depan yang tidak dapat diketahui dapat sangat meresahkan bahkan bagi pikiran yang paling cerdas dan rasional sekalipun. Pencarian makna juga mengarah pada pernyataan nilai-nilai keyakinan dan tindakan diri sendiri. Hal ini dapat membuat seseorang memeriksa prioritas dan warisannya, yang seringkali menimbulkan rasa ketidakpastian dan kebingungan. Keadaan konflik batin dan kegelisahan eksistensial ini juga dapat memicu depresi dan perasaan kehilangan arah. Sulit untuk menemukan rasa tenang atau damai ketika dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak mudah dijawab. Nomor 7. Kurangnya dukungan eksternal. Banyak orang cerdas menghadapi kurangnya pengertian dan dukungan dari keluarga, teman, atau masyarakat luas. Hal ini dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional mereka dan memperburuk perjuangan yang sudah mereka hadapi. Alasan utama kurangnya pemahaman ini adalah gagasan menjadi berbeda, karena orang-orang cerdas memiliki cara berpikir, memahami dunia, dan memproses informasi yang unik. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan perasaan yang tidak didengar atau diakui secara umum. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kecerdasan terkadang berkontribusi pada kurangnya dukungan yang mereka terima. Mungkin ada ekspektasi atau stereotip yang tidak realistis terkait dengan kecerdasan yang menimbulkan tekanan dan ketakutan akan kegagalan. Nomor 8. Sindrom penipu. Sindrom penipu adalah perasaan yang dimiliki oleh banyak orang pintar. Hal ini terjadi ketika seseorang meragukan kemampuan mereka dan kekhawatiran yang muncul membuat orang lain menyadari bahwa mereka tidak secerdas yang mereka anggap. Keraguan pada diri sendiri ini dapat melemahkan kepercayaan diri mereka dan menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional mereka, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesejahteraan mereka. Salah satu alasan seseorang mungkin mengalami sindrom penipu adalah tingginya ekspektasi yang diberikan baik oleh diri sendiri maupun oleh masyarakat. Selain itu, individu yang cerdas memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang keahliannya, yang terkadang
dapat menyoroti betapa masih banyak hal yang harus dipelajari. Kesadaran ini dapat membuat mereka merasa tidak memiliki pengetahuan sebagaimana mestinya, meskipun kemampuan intelektualnya cukup besar. Mereka mungkin membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan merasa tidak mampu atau tidak layak atas pencapaian mereka, sehingga semakin memicu sindrom penipu. Kecerdasan seringkali dirayakan dan dikagumi, namun dampak emosional yang ditimbulkannya biasanya diabaikan. Orang-orang yang sangat cerdas menavigasi landscape emosional yang kompleks dengan mengungkap perjuangan yang mereka lalui. Kita semua dapat mulai mengapresiasi tentang yang mereka hadapi serta manfaat yang mereka berikan kepada masyarakat. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.